Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Asy-Syams ayat yang ke-13. Terjemahan Departemen Agama maka berkata kepada mereka. Mereka ini adalah kaum Samud. Siapa yang berkata? Rasulullah, itu Rasul Allah, itu Saleh. Apa yang dikatakannya? Biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Mahmud Yunus menerjemahkan, lalu berkata Rasul Allah kepada mereka, dalam kurungnya, awas unta Allah dan minumannya. Hasbi Asdiki menerjemahkan, utusan Allah mengatakan kepada mereka, biarkanlah unta betina kepunyaan Allah itu dan minumannya. Al-Quran surat As-Syams ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita flashback sedikit kajian kita tentang penciptaan manusia. Setelah manusia itu diciptakan dengan sempurna, wa nafsu wa ma sawwaha, lalu diilhamkan kepada manusia itu. Apa yang diilhamkan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dipaparkan kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka, ini jalan keburukan, ini jalan kebaikan. Kalau engkau menempuh jalan kebaikan, maka engkau akan selamat. Ya kan? Qad aflaha man zakkaha. Tapi kalau engkau menempuh jalan keburukan, wa qad khaba man dassaha. Lalu Allah beri contoh manusia yang menempuh jalan keburukan. Kazzabat samudu bitaqwaha. Mendustai kaum Samud. Di sini disebut kaum Samud. Ya kan? Tapi sebenarnya satu orang yang provokatornya, ya kan? Yang celaka, yang paling hebat perangainya. Jadi ada aktornya sebenarnya, Bapak Ibu. Ya kan? Aktornya inilah yang memprovokasi, ya kan, untuk menolak Islam yang dibawa oleh Nabi Soleh. Ya, jadi lawan Nabi Soleh itu dari kaumnya
ada satu orang sebenarnya, tapi yang lainnya ya ikut saja, ya kan. Ya itulah makanya Bapak Ibu, kalau satu orang berbuat maksiat lalu 10 orang diam menyetujui, maka sesungguhnya yang berbuat maksiat itu adalah 11 orang. Nah, walaupun dia menolak seperti itu, ya kan, maka Nabi Soleh tetap mengatakan, waqala lahum Rasulullah, lalu berkatalah kepada mereka, yaitu Rasulullah, yaitu Soleh, apa yang dikatakan, ya kan, biarkan sajalah onta Allah itu dan minumnya. Jadi sebenarnya kaum Samud ini sudah minta bukti kenabian, lalu Allah ciptakan untuk betina dari dalam batu, ya kan. Kehebatan kaum Samud itu, dia bisa memahat batu, membuat istana-istana, rumah-rumah mewah itu dari bukit-bukit batu, ya. Untuk menundukkan kehebatan mereka itu, Allah ciptakan untuk keluarnya dari batu itu, gitu. Ya kan, ontanya onta betina. Jadi sebenarnya untuk bagian dari bukti kenabian, ya kan, bukti dari kenabian. Cuman sudah disepakati kapan untuk itu minum. Untuk kan bisa minum sampai 200 liter, ya kan. Tapi dia bisa juga mengeluarkan, onta betina kan ada air susunya. Jadi sebenarnya ada manfaatnya juga, Pak. Ya kan, dia menghabiskan air minum yang banyak, tapi dia juga mengeluarkan air susu yang banyak, gitu. Jadi sebenarnya air diganti dengan susu. Tapi karena mereka itu memang tidak senang kepada Nabi Soleh, ya kan, aja untuh-untuhnya dibancinya, gitu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang dibayarnya rumahnya, bang kok bayar rumah, apa salah rumahnya? Tidak, rumah itu nan salah ada, Pak. Nan salah siapa? Nan punya rumahnya sakit hati ke orang punya rumah itu nan dibayarnya, gitu. Ya kan, nyok empesan itu orang tuh, Bu. Apa salah itu tuh? Tak ada salah itu tuh. Yang salah dan nyoberangnya siapa? Kurang nan punya oto. Jadi sakit hatinya ke orang tuh, asal berhubungan aja orang tuh sakit hati itu. Nah, itu makanya hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau istilah Pak Haji itu, benci karena Allah, sayang karena Allah, gitu. Kalau membakar rumah orang itu tidak benci karena Allah, itu benci karena dengki namanya itu. Jadi karena kedengkiannya kepada Nabi Soleh, ya kan, sehingga mereka juga membenci unta betina itu. Padahal onta itu memberikan manfaat, gitu, dan sudah dilarang, ya kan. Biarkan sajalah, jangan kalian ganggu dia minum. Yang pertama dikatakan itu naqatallahi, ya kan, itu pemiliknya adalah Allah, yang menciptakan unta itu Allah. Dia bermakan dan minum di bumi Allah, ya kan. Tapi mereka tetap juga, ya kan, membenci unta itu, gitu. Jadi peringatan sebenarnya dari Nabi Soleh, karena ada gelagat mereka akan membunuh, Pak. Bukan hanya mengusir tapi membunuh, ya kan. Coba bayangkan, unta itu sikuanya memberikan manfaat, tapi ingin membunuh unta itu. Lalu Nabi Soleh mengingatkan, jangan sakiti, jangan, ya kan. Karena apa? Karena Nabi Soleh tahu
kalau onta ini disakiti sampai dibunuh, itu akibatnya akan datang azab, ya kan? Nah itu Nabi Soleh tahu, maka itu dilarang gitu, ya kan? Dilaranglah umatnya, kaumnya, yaitu kaum Samud. Tapi ada satu orang gitu, ya kan? Nah, jadi kedurhakaan kaum Samud ini luar biasa sebenarnya, Pak. Sampai jauh untu pun, ya kan? Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan? Itu yang dimarahinya adalah Nabi, ya kan? Kemudian belum pernah kita tahu ada sejarah, ya kan? Ya, dia bakar rumah Nabi, tidak pernah kan? Kucing kesayangan Nabi dibunuh orang, tidak ada kan? Yang dimarahi itu adalah Nabi. Kalau kaum Samud, jo untu-untunya yang, ya, padahal dia hanya binatang gitu. Maka itu diingatkan jangan mengganggu, karena onta itu bagian dari bukti kenabian. Nah, karena tidak ada sepakat sebenarnya Bapak Ibu, tapi karena kedengkian mereka, maka mereka tetap juga, ya kan? Seorang nabi itu Bapak Ibu, sebenarnya seperti orang tua dengan anak. Bukan Nabi Soleh keras kepada mereka, tidak, mereka tetap disayangi, ya. Jadi melarang itu seperti orang tua melarang anaknya. Jadi hampir seluruh nabi-nabi itu, termasuk Nabi Muhammad, ya kan? Ini kan ceritanya Bapak Ibu kan berhubungan dengan Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Itu kan sebelum masuk Islam waktu itu, ya kan? Lalu menghadapi orang ini, Allah cerita tentang satu kaum. Itu sebenarnya, ya kan? Jadi kalau engkau menghadapi orang-orang kaum Quraisy, dulu ada seorang nabi namanya Nabi Soleh menghadapi kaum Samud. Bagaimana kebangkangan kaum Samud itu yang diceritakan sebenarnya. Di samping mereka menolak nabinya, Nabi Allah yaitu Soleh, mereka itu malahan membunuh, menyembelih unta Nabi, unta Allah yang sebagai bukti kenabian. Gara-gara itu kami hancurkan mereka. Jadi kalau seandainya Nabi sedang menghadapi orang-orang kafir Quraisy, lalu Allah bercerita tentang kaum yang juga pembangkang sama dengan mereka, ya ujung-ujungnya kama, ya kan? Sekurang-kurangnya sabarlah engkau dulu. Nanti kalau mereka tidak mau berubah juga kami hancurkan, ya kan? Maka itu sebenarnya Bapak Ibu, seluruh para nabi itu sabar menghadapi kaumnya, ya kan? Makanya kalau ada yang pewaris nabi juga harus sabar menghadapi umatnya, ya kan? Kok alhamdulillah Bapak Ibu subuh ini kan yang hadir tiba sedonya kan, ya. Jarang-jarang wirid, ya rutin 3 kali lo seminggu lah sarami kok hadir kan. Kalau tampil lain tuh yang hadir sih nanti ibunya kan, ya kan? Resiko dan datang kali hadir, ya kan? Tapi sampai santai-santai lah ya, mau junju aja apa ya, sabar menghadapi umat gitu, ya kan? Kalau tidak sabar menghadapi umat ini Bapak Ibu akan jatuh sendiri. Jadi di Indonesia yang sedang marah-marah siapa sekarang? Siapa sedang merah-merah ini Pak? SBY. Iya kan? Yang sedang merah-merah gitu ya. Anies apa katanya, dia sabar saja gitu ya. Nanti ada waktunya saya ceritakan apa yang terjadi gitu ya. Tapi satu yang saya ingat Bapak Ibu ya,
Kalau Nabi soleh mengingatkan umatnya tidak mau ada akibatnya. Lalu itu diceritakan kepada Nabi Muhammad, kalau kaum Quraisy ini tidak pula mau patuh, akan ada pula akibatnya. Gagalnya AHY jadi wakil Anies, pernah tidak terjadi dulu kisah yang sama antara Ibu Megawati dengan SBY sehingga Megawati memecat SBY? Ada tidak dulu itu? Ya kan? Kemudian ketika SBY dengan Hidayat Nur Wahid yang dipilih Budiono, pernah tidak kisah itu terjadi? Iya kan? Kemudian Jokowi waktu itu udah siapa? Udah pakai putih-putih, Mahfud MD yang dipilih Ma'ruf Amin. Jadi terlalu cepat sebenarnya kisah-kisah yang sama itu terjadi. Maka saya malam itu tersenyum saya melihat gitu ya, emosionalnya luar biasa. Ada yang menuduh pengkhianat dan segala macam. Ternyata masih hidup kita, ya kan, sekurang-kurangnya awakku masih hidup Pak. Tahu kisah-kisah yang sama. Jadi kisi-kisinya itulah aduh nampaknya. Tapi saya mau kaitkan kepada Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Jika engkau berkhianat, maka sekurang-kurangnya akan terjadi juga pengkhianatan itu. Ya kan? Kalau itu bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Islam lalamu ada tapi yang bawa pengalaman pribadi bapak ibu. Waktu saya pernah tinggal di Bali. Bali itu rumahnya kecil Pak orangnya, cuman terasnya besar. Jadi TV, kulkas, motor itu di teras itu saja Pak. Sofa sampai duduk di teras, menunggu tamu di teras. Ya kan? Lalu saya tanya, beli ini di luar semua enggak ada yang mencuri gitu. Ya kan? Apa jawabnya orang Bali? Kan panggilnya beli ya. Beli ketut bau banget ya gitu ya. Kan ada gede, nengah, ketut gitu ya. Itu namanya begitu. Apa jawab mereka? Ya kan? Oh, di Bali ini enggak ada, orang Bali enggak ada yang nyuri Pak gitu. Kalau ada kecurian di sini pasti orang Padang katanya. Iya Pak Ji. Ada orang Padang kan? Ya kan? Kok bisa itu? Kok bisa orang Bali tidak ada yang nyuri? Saya bilang kan. Oh di sini ada hukum Pak, hukum karma. Orang Bali percaya hukum karma katanya. Ya kan? Hukum karma itu apa? Kalau hari ini kita mencuri, pasti besok harta kita juga dicuri orang. Kalau tidak harta kita yang dicuri orang, pasti besok harta anak kita yang dicuri orang. Kalau harta anak kita tidak dicuri orang, pasti nanti harta keturunan kita juga dicuri orang. Dalam Islam ada tidak keyakinan sampai berapa keturunan? 7 keturunan. Ya kan? Dan itu benar itu Pak. Ya kan? Di waktu Nabi Musa dengan Nabi Khidir ditolak, ya, beliau ini Nabi butuh makanan, ditolak di orang sekampung. Tidak mau orang kampung bagi makan, bayanglah Nabi Pak, 2 orang lagi. Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang tidak diagi makan itu biasa salah jawab Bapak ibu-ibu ya. Ya kan, karena Nabi nah. Tapi ada yang aneh dilakukan oleh Nabi Khidir, ada puing-puing rumah yang hampir roboh, lalu diperbaiki. Heran Nabi Musa kan, kenapa ini diperbaiki? Kata Nabi Khidir menjelaskan, ini di bawah puing rumah ini ada harta 2 orang anak yatim. Kalau ini roboh nanti kelihatan hartanya, lalu diambil oleh orang kampung ini. Nah, untuk menjaga harta ini maka diperbaiki dindingnya itu. Harta ini adalah harta dari ayah dan kakeknya, karena kakeknya itu soleh sampai hartanya dijaga untuk anak keturunannya.